Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, wargi anti hoax. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan saya Sandi dari Jabar Sabar Hoax. Seperti biasa dan kebetulan sekarang saya berada di Kota Garut dalam rangka sosialisasi kegiatan replikasi, sosialisasi kegiatan penanggulangan hoax terutama di Kota Garut. Alhamdulillah sekarang saya ditemani oleh Fawas ya, Kang. Assalamualaikum Kang, damang Kang. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kang Fawas ini mantan mahasiswa ya, dan sekarang di kampus ya. Ya, kerja di kampus. Mengajar sekarang. Enggak, jadi tenaga kependidikan. Oh, tenaga kependidikan. Boleh diceritakan sebelumnya apa? Jurusan apa dulu kuliah? Jurusan di ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Berarti banyak bicara tentang literasi media ya? Ya, pasti banyak itu. Oke. Terus bisa diceritakan kegiatan sehari-hari apa aja, Kang? Oke, untuk kegiatan sehari-hari saya mungkin yang paling utama itu saya melaksanakan tugas sebagai staf, yaitu melaksanakan pekerjaan. Tentunya dalam melaksanakan pekerjaan saya disibukkan sekarang untuk melaksanakan akreditasi yang akan ada dilaksanakan di kampus. Ya, kan ada program studi baru itu. Jadi saya bertugas sebagai ya pekerja staf di sana sebagai yang bisa dikatakan bertugas di akreditasi gitu. Studi baru apa tuh rencananya? Program studi baru itu yang sudah ada, jadi baru sekarang diakreditasi itu ada teknologi informasi, lalu ada rekayasa perangkat lunak, lalu ada rekayasa sistem komputer. Itu semuanya dari rumpun ilmu komunikasi? Ya, sama itu semuanya ada di Fakultas Komunikasi dan Informasi, sehingga prodi baru tersebut ya ada dalam naungan tersebut. Oke, itu kan cukup complicated ya, perkembangan ilmu komunikasi kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi tadinya. Makanya ada apa studi ilmu baru gitu kan, apa yang disiplin ilmu baru juga disiplin gitu. ilmu baru. Seiring dengan perkembangan itu ternyata di sisi lain juga memunculkan permasalahan-permasalahan dampak dari teknologi itu, teknologi komunikasi atau komunikasi berjejaring lah katakan di sosial, dengan munculnya salah satunya hoax gitu kan. Akan melihat hoax itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi melihat hoax itu seperti racun menurut saya. Racun ya, seperti racun gitu. Tapi ya perlu diketahui juga bahwa ada yang namanya hoax, ada yang namanya fake news atau berita palsu gitu. Setelah dipelajari kembali ternyata hoax itu adalah informasi yang salah. Tetapi kalau fake news itu adalah berita yang salah tetapi dengan media yang resmi gitu. Tapi kalau hoax itu ya informasinya salah, terus tanpa bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hoax itu benar-benar seperti racun. Seperti racun. Jadi ada bedanya antara fake news dengan hoax ya. Tapi walaupun berbeda tetap memiliki dampak negatif ya. Betul. Yang memang cukup berbahaya juga ya. Betul. Nah, akan pernah dengar nggak kemarin ada berita tentang kalau nggak salah ya, di fact check juga ya, nanti dikonfirmasi juga. Ada beberapa laki-laki atau bapak-bapak atau pemuda lah. Sebetulnya mereka itu niatnya jualan ya, jualan jaket kulit di daerah orang lain gitu kan. Betul. Nah, atau namanya mah kalau kita ke daerah lain tuh sebenarnya teh bukan migrasi apa namanya teh. Pokoknya mah berjualan lah ke tempat lain gitu kan. Nah, itu beritanya katanya itu disangka penculik anak gitu. Seiring itu kan lagi ramainya geger berita penculikan anak, dan itu dituduh sebagai penculik anak gitu. Kemudian terjadilah kekerasan gitu kan. Nah, dan coba bisa diceritakan nggak itu? Ada nggak kaitannya dengan hoax itu kan? Oke, sebetulnya saya juga mempelajari apa yang sudah disampaikan tadi Kang Sandi, bahwa berita tersebut itu benar adanya gitu, bahwa ada 5 sales gitu ya, 5 sales yang berasal dari Kabupaten Garut. Tentunya mungkin dia itu berniat untuk melaksanakan penjualan gitu ya, menjual gitu ya, apa tugas sales itu kan mungkin menjual gitu. Dia 5 sales itu datang ke Sumatera Selatan gitu. Mencari nafkah mencari nafkah untuk bisa ya menghasilkan itu untuk menghasilkan. Tetapi ada suatu informasi, tapi kalau misal dilihat kembali ternyata informasi tersebut itu loh dari mulut ke mulut bahwa sedang ramai yang namanya penculikan anak. Sehingga ketika dapat informasi bahwa penculikan anak itu, jadi seakan bahwa warga di sekitar itu merasa ternyata sekarang ada ramai ya. Jadi kalau misal ada orang yang baru kelihatan itu takutnya itu ada penculik juga gitu. Potensi dicurigai gitu. Dan itu terjadi. Iya, terjadi. Padahal dia bukan penculik anak kan, bukan jelas. Terus yang terjadi gimana? Nah, jadi saat ternyata
5 sales tersebut melewati gitu ya, melewati tempat tersebut Iya. dan ingin dia itu masuk ke warung gitu ya, ke warung untuk membeli sesuatu dan sekaligus juga untuk menjual itu jaket kulitnya, tetapi ternyata ya warga itu mencurigai sehingga dianggap bahwa itu adalah penculik. Oke. Nah, Terus yang terjadi itu ternyata warga itu amuk massa gitu, sehingga ada pelaksanaan seperti ya ada penjarahan juga, terus ada yang pemukulan gitu kepada sales tersebut, sehingga ya dari sana mungkin bisa dikatakan bahwa itu menjadi kesalahpahaman sebetulnya, mungkin akibat dari itu berita hoax yang ya, berarti kan iya, itu berita hoax karena tidak sesuai dengan Tidak apa sesuai yang dengan kenyataannya. ngeri gitu. juga ya dampak Sangat, dari hoax sangat ya. jadi bisa sampai di gitu. ini nggak penjelasan lain kira-kira misalkan menurut berita atau menurut informasi yang lain atau menurut kalau Akang di kampus kan literatur yang lain misalkan dampak-dampak hoax itu bahayanya seperti apa sih selain kekerasan dan apa gitu? Sebetulnya sih kalau misal dalam hoax itu kan beberapa bidang, mungkin dampak juga ada bisa di bidang kesehatan, mungkin ada bidang politik, bidang ekonomi dan lain-lain. Bahkan yang kemarin di tahun 2020 yang rame-ramenya Covid, mungkin banyak sekali hoax terkait hal tersebut. Mungkin ada kayak ambulan yang dibunyikan sirenenya supaya Dampaknya itu seperti apa dampaknya? Dampaknya mungkin masyarakat merasa terpercaya bahwa akan hoax itu kan karena dari mulut ke mulut, mungkin dari karena ya udahlah ini juga informasi ini bisa dikatakan menyebar ramai juga, ya udah kita ikuti saja gitu. Nah, itu menjadi dampak sehingga masyarakat termindset bahwa hal tersebut itu bisa dianggap benar juga. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali dampaknya. Jadi masyarakat termindset bahwa berita atau informasi tersebut itu dianggap tidak sesuai sebetulnya. Bisa kekerasan. Ya, bisa kekerasan bisa juga. perpecahan, bisa kan bisa jadi fitnah Nah, gitu itu. ya. Oke, solusinya gimana nih Kang? Ada nggak upaya-upaya ide-ide gagasan untuk bagaimana sih menanggulangi hoax itu, harus dari mana, dari siapa, seperti apa cara-caranya, mungkin dari kampus atau gimana, silakan gimana caranya. Jika melihat studi yang pernah dilihat dari beberapa penelitian, tentunya kan dari komunitas ataupun dari dinas terkait, itu khususnya dari Dinas Komunikasi dan Informasi, mungkin memberitakan ataupun mengedukasi bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mencegah gitu adanya hoax gitu. Tapi hal yang paling dasar itu dari diri sendiri Dari gitu. diri sendiri. Dulu, karena kalau misal dari diri sendiri kita menyadari bahwa itu hoax itu, maka kita langsung bisa beritahu pada teman, Jadi jangan ketika ada informasi hoax itu kita biarkan, jangan dibiarkan, tapi harus bisa langsung dikasih tahu juga, dan kita sebagai ya yang lebih paham gitu harus bisa mencari yang asli itu seperti apa gitu, sehingga informasi yang awalnya hoax itu kita bisa mengubah menjadi informasi yang lebih benar juga, sehingga peranan dari mungkin dari kepala dinas, mungkin dari pemerintah setempat gitu harus bisa mengedukasi gitu. Mengedukasi pemerintah dari setempat harus bisa membuat edukasi. Artinya perlu upaya-upaya tidak hanya dari sendiri ya, upaya-upaya dari berbagai pihak. Berbagai pihak juga. Kira-kira dari berbagai pihak ini kira-kira siapa aja sih yang memang cukup strategis yang harus berperan, misalkan selain dari pemerintah dalam hal ini, misalkan Diskominfo misalkan atau apalah. Di luar itu siapa aja sih yang perlu memang bareng-bareng nih, orang udunan, orang bahu-membahu misalkan menangkal hoax? Kira-kira kalau misal dalam segi mengedukasinya ataupun dalam memberitahukan bagaimana agar kita bisa menangkal hoax gitu ya, tentunya yang paling penting itu adalah melalui media massa. Media massa juga harus bisa memberitakan atau memberi edukasi gitu, karena kan kalau misal bisa dilihat juga sekarang masyarakat itu kan tidak terlepas dari namanya handphone atau gawai, sehingga kan apapun informasi kan suka masuk gitu ke handphone, sehingga dari sana ada beberapa informasi itu yang terus mengedukasi terkait penangkal hoax. Itu yang pertama. Yang keduanya ada beberapa pihak mungkin dari tingkat kecil, misalnya dari RW atau RT atau misal kepala desa yang mengedukasi, contohnya mengadakan kegiatan di tingkat desa, mungkinnya kepada seluruh RW RT-nya, sehingga dari sana bisa diinformasikan. Apalagi kan kalau dari wilayah setempat suka mengadakan pengajian kan tidak ada salahnya gitu ya untuk para kepala desa ataupun ketua RW, RT atau tokoh masyarakat, tokoh agama juga bisa juga itu. Kalau misalkan bisa disambungkan juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu, bahwa jangan ada perpecahan melalui hoax itu. Jadi seperti itu. Kalau dari kampus kira-kira seperti apa? Kalau kampus mungkin banyak sekali ya agenda-agenda, seperti ada kegiatan seminar, mungkin ada kegiatan workshop terkait itu. Tapi kalau misal di kampus itu kan hanya beberapa mahasiswa gitu. Sedangkan dari mahasiswa tersebut harus bisa kembali lagi kepada masyarakatnya gitu kan, bisa ada kegiatan KKN gitu ya.
bisa ada ya. kegiatan nanti misalnya kayak ya PPL gitu, sehingga dari hal tersebut kan dari Tridharma Perguruan Tinggi kan awalnya pendidikan, penelitian, sehingga ada pengabdian, sehingga dari sana mahasiswa itu tidak hanya mengetahui bahwa hoax itu racun, tetapi juga harus bisa memberitahukan pada yang lainnya. Banyak cara sebetulnya ya kan, kalau Betul. misalkan bahu membahu kita bisa kompak menanggulangi hoax, menanggulangi berita palsu tadi, Betul, fake betul. news, menanggulangi dampak-dampaknya Betul. fitnah. Oke, ini yang terakhir Kang. Apa harapan Akang ke depan dalam hal penanggulangan hoax dan pengembangan literasi digital nih? Ya. Harapan ke depannya? Harapan yang paling diinginkan ataupun yang sebenarnya menjadi suatu visi pandangan juga, bahwa kita sebagai ya masyarakat tentunya itu harus bisa ya peduli bahwa membaca itu lebih penting gitu. Membaca Kita itu harus bisa meng-cross check dulu, kita harus bisa mengkaji dulu apa itu informasinya, beritanya, sehingga seluruh masyarakat itu benar-benar tahu gitu informasi yang benar itu seperti apa. Jangan hanya clickbait gitu, jangan hanya ketika ada suatu judul yang dianggap tidak sesuai lalu menjadikan suatu judul itu ada patokan, tapi kan belum dibaca dulu isinya. Jadi harus bisa dari dasar itu masyarakat itu harus benar-benar bisa membacanya lebih teliti kembali gitu. Harapannya seperti Terima itu. kasih. Oke, Warginet, wargi anti hoax, teman-teman Garut semuanya, alhamdulillah sangat menarik ya obrolan kita sore ini dari Kang Pawas. Mungkin kita bisa mengembangkan kreativitas kita, melakukan literasi digital, mengkampanyekan hoax dengan berbagai cara ya. Ya, betul. Mulai dari diri kita sendiri atau dari teman-teman, membuat grup-grup dan sebagainya ya. Betul. Mungkin kita cukupkan dulu sekian ya, Ya, Kang. siap. Alhamdulillah mungkin di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Saya Sandi Ibrahim dari Jabar Sebar Hoax dan Saya Fawaz Zulfikar Aziz. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.